Cuma amatir, TV watching fans, dan kalau ketemu ngobrolin bola. Selamat datang lagi di channel Black, Blue, and Red. Jadwal berat MU masih berlanjut. Setelah menang meyakinkan lawan Spurs minggu lalu, MU dapat poin dramatis di Atalanta di UCL. MU sekarang udah ditunggu sama tetangga yang selalu berisik, Manchester City, di weekend nanti. MU perlahan-lahan mulai bangkit ya. Setelah dibantai Liverpool, MU bisa menang 3-0 lawan Spurs dan dapat 1 poin dramatis di kandang Atalanta. Ya, ini emang jadi fase terakhir di ujian beratnya Ole. Yap. Kayaknya sih dia masih bakal ngelatih MU di beberapa match ke depan. Thank you buat Cristiano Ronaldo. Karena kalau tanpa dia, Ole pasti sudah dipecat. Sang juru selamatnya Ole itu ya. Dan kita tahu juga Conte nih, calon kuat penggantinya Ole udah ditikung duluan sama Spurs. Plot twist banget. Oke, ini memang jadi momen yang bagus buat MU dan Ole. Meskipun mainnya nggak meyakinkan banget, tapi bagus. tapi secara hasil mereka dapat poin yang bagus. Dan yang paling penting, MU bisa clean sheet lagi. Iya, Lawan iya. Spurs kemarin. Akhirnya ya. Ya, ini menarik karena saat lawan Spurs dan Atalanta MU ini pakai formasi yang nggak lazim, 3-5-2 Asik. atau pada prakteknya jadi 3-4-1-2. Di mana 3 back di belakang itu adalah murni center back, dibantu oleh 2 wing back yang posisi aslinya itu adalah full back. Jadi total MU ini pakai 5 pemain belakang, ditambah 2 gelandang yang tipe bertahan. Otomatis serangan nih jadi bertumpu sama 3 pemain di depan. Dan ya, taktikal Ole ini bisa dibilang berhasil. Karena buktinya Spurs juga nggak bisa nyetak gol. Iya. Buntu banget. Dan kombinasi 3 pemain di depan juga kelihatan bagus. Ronaldo, Bruno, Cavani. Ya. Dan somehow, entah gimana, tuh duo The McFred juga main bagus aja tiba-tiba. Ya, itu momen yang langka ya, dimana Jarang-jarang. kita bisa lihat si Scott McTominay dan Fred ini terlihat nyaman nguasain bola. Mungkin nih karena ada 3 center back tadi yang berdiri di belakang mereka ya, mereka jadi dapat kepercayaan diri untuk bisa bawa bola lebih baik, Ya. dan bahkan juga terlibat aktif dalam serangan. Ya, bahkan Fred hampir nyetak gol. Ya, dia punya peluang lewat long shoot-nya yang ditepis sama Loris. Jarang-jarang kan lihat Fred bisa nge-shoot bagus. Mungkin cuma terjadi di latihan-latihan Manchester United aja harusnya itu. Kita jadi tuh. Tapi kalau seandainya Ole merubah pakem ya jadi 3-5-2 ini, otomatis mereka akan ngorbanin pemain-pemain kayak Greenwood, Sancho, dan mungkin mereka akan main tapi mungkin cuma jadi pemain pengganti jadinya. Iya, masuk akal ya. Karena dengan formasi 3-5-2 ini berarti akan ada posisi winger yang dikorbankan. Tapi sepertinya seorang Greenwood ini udah terbiasa juga dengan posisi striker. Jadinya dia bakal bisa gantian lah paling nggak untuk jadi tandemnya Ronaldo, Cavani, atau Rashford di depan. Sancho? Nah, kalau Sancho mungkin bisa jadi opsi kalau misalkan Bruno deadlock, atau kalau Ole bisa berimprovisasi atau berani bereksperimen, kenapa nggak nyoba pasang dia sebagai wingback? Karena jelas posisi kanan dan kiri lapangan itu adalah posisi favoritnya Sancho. Ya. Ini mirip kasusnya kayak Ivan Perisic di Inter. Nah, iya. Ya, seorang pemain yang eksplosif tapi malah berubah jadi wingback. Dan keterusan sampai sekarang, sampai musim ini. Gara-gara tangan besinya Conte itu. Iya. Dia maksa pemain eksplosif kayak gitu untuk dapat tanggung jawab lebih untuk mundur dan bantu peranan. Nah, Conte ngelakuin itu juga bahkan di Chelsea dengan Victor Moses yang ngerubah seorang pemain sayap kanan jadi wingback juga. Bener ya. Nah, selain itu juga kan sayang nih pembelian termahalnya MU musim ini jadi pembelian yang mubazir. Jadi flop tuh. Save Sancho lah pokoknya. Save Sancho ya, Pak. Barcelona aja Sancho. Oke, hasil Manchester City minggu lalu itu berbanding kebalik sama United. City kalah 2-0 di kandang sendiri lawan Barcelona cabang Inggris, Crystal Palace, dan ini jadi kekalahan keduanya City di IPL musim ini. Ya, ini emang udah lazim terjadi di IPL ya. Sering lah tim-tim papan atas nih bisa dibilang kepleset lawan tim-tim mediocre ya. Ya, kayak Liga Indonesia juga sih. Nah, iya betul. Walaupun kita tahu City bermain dengan 10 orang karena kartu merahnya Laporte. Yap. Tapi jelas kok ternyata ada celah-celah yang bisa dimanfaatin buat bisa ngalahin City. Mungkin ini jadi sebuah keuntungan juga buat MU karena Laporte jadi nggak bisa main.
Tapi MU juga bakal main tanpa Pogba yang masih akumulasi dan Varane yang cedera lagi pas lawan Atalanta kemarin. Iya, benar. Padahal baru sembuh tuh. Hamstring. Iya. Kalau untuk Manchester City kayaknya nggak terlalu banyak ngaruh ya, karena kita tahu mereka masih punya John Stone. Ya, dalam slot. Iya, last option masih ada Nathan Ake. Mantan Chelsea. Iya. Nah, kalau untuk MU, kehilangan Pogba ini mungkin bisa jadi kesempatan yang bagus buat duo The McFred untuk kembali membuktikan bahwa mereka layaklah dipuji. Nggak cuma bulian aja yang sering kita dengar selama ini. Ya, benar. Kalau Varane, kira-kira siapa yang bisa ganti? Kalau Varane masih ada Lindelof dan Bailey di belakang. Oh iya. Tapi kalau melihat gimana Bailey main Spartan kemarin pas lawan Atalanta, kayaknya dia wajar banget nih kalau bisa dapat satu slot lagi di lini belakang. Yep. Atau kalau Ole misalkan masih mau main dengan formasi 3-5-2, dia bisa main bareng tuh sama Maguire dan Lindelof. Atau Phil Jones. Nggak sih kayaknya. Oke, jadi strategi apa yang kira-kira bakal dipakai MU untuk bisa ngelawan City besok? Pemain MU harus mau lebih kerja keras untuk ngasih pressing lebih ke pemain City. Kita tahu pemain City ini bermain dengan posisi yang tinggi, jadi kita buat mereka nggak nyaman dengan itu. Dan MU harus bisa manfaatin ketika pemain City ini kehilangan bola melalui counter attack yang cepat. Oh iya, itu strategi counter attack ini terbilang efektif kayaknya Iya. dipakai sama Ole, terutama di pertandingan besar. Iya, Ngelawan tim-tim yang lebih main nyerang, benar. dan terbukti Ole-nya, MU-nya Ole ini terbukti jadi ya nyulitin City-nya Pep di banyak pertandingan. Iya. Dan itu ada chemistry-nya Bruno dan Ronaldo yang kayaknya memang masih jadi opsi terbaik buat bisa ngasilin gol kan. Portugis Savior. Iya. Selain itu juga kita masih punya Rashford juga. MU masih punya Rashford. Oh iya, Dimana benar. dia udah nyetak 3 gol dari 5 pertandingan Yang kalau nggak terakhir. salah. Yap. Ya. Jadi fans MU bakal lebih optimis kayaknya untuk pertandingan derby besok dibanding waktu sebelum ketemu Liverpool. Iya, Belum lebih dulu. optimis kali ini. Ya, kembali lagi ke seperti yang kita bahas di awal, momentumnya MU buat bisa menang kali ini jauh lebih bagus. Selain itu jangan lupa Ole yang berada di bawah tekanan, under pressure, ini bisa berubah layaknya prime Sir Alex Ferguson. Merasakan Sir Alex tiba-tiba. Pindah ke utara Italia, di ibu kota Lombardia akan ada AC Milan yang menyambut rival kotanya Inter Milan di San Siro. Jadwal yang padat dan Inzaghi kelihatan mencoba rotasi pemainnya di beberapa match terakhir. Nah, bakal ada rotasi lagi nggak di derby nanti? Ya. Atau Inzaghi masih nyoba nyari winning eleven terbaik dari tim ini? Ya, rotasi Inzaghi ini masih terus dilakuin di Inter. Ya ini kelihatan berhasil, apalagi jadwalnya masih padat banget. Iya. Inzaghi ngelakuin 7 pergantian waktu lawan Udinese dari tim yang menang 2-0 pas lawan Empoli. Terus pas pertandingan kemarin lawan Sheriff, ada rotasi lagi. De Vrij, Darmian, Lautaro mulai kembali ke starting 11. Iya, benar. Sementara Kalha, Dumfries harus mundur dulu ke bench dan Vidal dapetin kesempatan yang langka buat starter lagi. Ya, sebagai imbalan atas penampilan yang bagus di beberapa match terakhir. Preman is back. Yap. Secara general starting 11 Inter udah kebayang, itu aja. Mungkin cuma pos di wingback kanan. Antara Dumfries sama Darmian. Ya. Atau mungkin central midfielder doang yang bakal ganti. Ada Kalha atau Vidal. Ya itu doang yang paling bakal diotak-atik. Disorot karena kebobolan banyak gol udah jadi PR-nya Inter ya sejauh ini. Tapi kelihatannya udah ada perbaikan nih di 2 match terakhir di Serie A. Ya, akhirnya Inter berhasil jaga clean sheet back to back pertama kalinya di Serie A. Ini pertanda yang baik buat Inter. Semoga mereka udah ketemu keseimbangan timnya. Karena untuk lini serang kayaknya tim ini baik-baik aja emang. Aman aja sih kayak di depannya. Tapi Inter nih kelihatan kerepotan kalau ngelawan tim-tim gede. Kalah di Lazio dan kemudian cuma bisa draw saat ngejamu Atalanta dan Juventus. Ya lawan Juve nggak menang sih, nggak heran ya. Lawan tim panitia itu bakal ada aja kejadian ajaib soalnya. Nah, anggap aja Inter ngasih giveaway lah ke Juve waktu itu. Oke, kalau balik lagi ke 3 match itu, Inter tuh punya chance yang gede banget buat menang dan killing the game. Iya. Tapi ya begitulah pokoknya. Lawan Madrid itu di UCL juga Inter tampil dominan. Cuma kayak hilang konsen aja ini terakhir dan malah kebobolan dan akhirnya kalah. Mungkin ada winning mentality yang agak miss di Inter.
Tapi balik lagi, ini masih awal musim, jelas belum sempurna. Tapi Internya Inzaghi ini menarik buat ditonton. Oke, pertandingan derby di hari Minggu nanti ini jadi pertandingan penutup sebelum jeda internasional ya. Yap. Tapi Inter nih kelihatan memulainya dengan baik setelah perjalanan pulang dari Moldova. Oke, minggirin dulu jeda internasionalnya. Kita fokus ke hari Minggu karena ini minggu terpenting di musim ini, di RB. Iya. Setelah 2 kali clean sheet, siapa pemain yang paling patut dipuji nih di Inter? Di Inter, Skriniar kayaknya. Skriniar tuh kayak jadi bos di lini belakangnya Inter. Wow. Di beberapa momen dia kelihatan gampang banget ngentiin striker-striker lawan, effortless. Pas pertandingan lawan Udinese babak pertama, ada momen pas Barella nge-shoot, tendangannya meleset, dan Skriniar tuh langsung datang, ngampirin Barella, dia ngacak-ngacak rambutnya dan bilang kayak, "Come on, chin up kiddo," kayak gitu. Dan keren banget orang satu ini. Mungkin kalau Handa pensiun, bentar lagi kayak dia bakal out dari Inter, ban kapten selanjutnya harusnya pindah ke Skriniar. Dan wakilnya harusnya Barella. Ya, emang kelihatan sih Skriniar punya jiwa leader ya. Ya, persis kayak Harry Maguire di sana. Bedanya sekarang lawa aja kayak. Oke, apa yang harus Inter lakuin saat ngelawan Milan nanti? Kasih umpan yang bagus, jadi Zeko bisa ngelanjutin catatan golnya. Terus sebenarnya berharap sama Pucu, si Joakim Korea. Oh iya. Semoga dia bisa nemuin lagi performa terbaiknya setelah brace minggu lalu. Inter sih bakal full tim lawan Milan nanti. Mungkin Milan juga hampir semuanya akan main. Brahim Diaz juga udah balik lagi. Mungkin cuma Mike Maignan sama Theo Hernandez yang expulso minggu lalu pas lawan Roma. Iya, kartu merah ya. Yap. Oke, akan ada beberapa pertempuran yang patut diwaspadai. Yang pertama kita mulai dari pelatih nih. Ada nama Stefano Pioli versus Simone Inzaghi. Waduh, ini mantan Inter juga nih Stefano Pioli nih. Ini kan jadi pertarungan taktis antara Stefano Pioli yang jelas datang dengan kepercayaan diri yang tinggi, ngelawan Inzaghi yang juga ngejutin banget di awal musim ini. Milan kelihatan berapa kali kerepotan ngelawan tim yang punya possession football bagus dan juga punya sayap-sayap yang cepat. Inter punya 2 atribut ini. Iya, jelas. Tapi Pioli juga punya pemain-pemain muda dengan fighting spirit yang bagus. Mereka kelihatan kayak nggak pernah kehilangan keberanian dan mereka punya counter attack yang bakal bisa nyakitin. Iya. Kalau perang di tengah lapangan nih, atau ini pos yang krusial ya. Mungkin ada Brahim Diaz versus Brozo. Waduh. Balik ya. Posisi gelandang serang versus gelandang pertahannya. Sebenarnya lebih tertarik ngelihat Nicolo Barella versus Ismail Benacer malah. Seru juga tuh harusnya. Ya, ini salah satu aspek permainan yang paling menarik di Inter. Nicolo Barella. Pemain ini nggak cuma karena peran pentingnya di lapangan dan juga asisnya sejauh ini. Sejauh ini dia jadi pencetak asis terbanyak ya di Serie A ya. Tapi dia juga punya kecenderungan yang bagus banget untuk nge-shoot dan penempatan posisinya. Dia bisa ngelakuin shoot yang bagus dari luar dan juga dalam kotak penalti. Dan Ismail Benacer, pemain muda juga dan kelihatan berkembang pesat, terutama dalam aspek defensif. Dia punya tugas buat jaga Barella di pertandingan nanti. Dan untuk jaga dan ngalangin Barella ngelakuin tendangan jarak jauh dan masuk ke kotak dan dapetin bola-bola rebound. Iya benar. Dan yang nggak kalah seru, ada duel nih antara striker dan bek tengah, yaitu striker 40 tahun Zlatan Ibrahimovic. Sepertinya ini akan duel melawan Skriniar atau De Vrij. Iya. Oke, pas lawan Roma, Zlatan itu berhasil nyetak gol ke-400 sepanjang karir ya. Dan bahkan ke 150 di Serie A. Iya benar. Dia langsung starter dan bahkan gantiin Giroud yang padahal main bagus di beberapa pertandingan sebelumnya. Zlatan ini selalu bisa ngelakuin hal-hal ajaib pokoknya, apalagi di pertandingan-pertandingan besar. Dia udah ketemu Skriniar dan De Vrij beberapa kali dan tahu back-back ini lebih muda, lebih cepat, lebih kuat secara fisik. Tapi tetap aja ngelawan pemain kayak Zlatan, mereka harus ekstra waspada. Nggak bisa diremehin. Nggak bisa diremehin. Sekali aja back-back ini out of position, dan Zlatan dapat celah buat nembak ke gawangnya Inter, itu bakal jadi bencana buat Inter. Hati-hati itu. Yap. Jadi prediksinya gimana nih untuk pertandingan nanti? Milan datang dengan kepercayaan diri yang tinggi dan jarak 7 poin.
Lebar ya sebenarnya. Ya ini bakal jadi weekend yang habis-habisan sih pasti sebelum mereka balik dan berangkat ke negara-negara mereka untuk bertanding nanti. Ya, apapun hasilnya, pertandingan nanti ini adalah untuk menjaga tekanan kepada Capolista Napoli. Dan siapapun yang menang, mereka dapat 3 poin yang penting banget. Karena ini 3 poin dari direct competitor. Ya. 3 pesaing teratas di Liga Serie A musim ini. Oke, jadi walaupun berstatus underdog, semoga aja MU dan Inter bisa menang. Biar Liga lebih seru. Iya. Oke, sampai jumpa lagi di review kita di midweek nanti. Bye-bye. Sorry, bentar dulu. Udah keluar nyakit ya, Mas. Gue yes. Lebih lega harusnya deh. Ruangan tertutup dan ada yang kentut. Pembunuhan berencana. Rencana kayak itu? Beda aku terakhir pas lagi minum ya. Dari I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.